insya Allah. Ya, jadi kalau mau berbicara tentang sesuatu sesuai dengan maudhu'nya itu, ya ingat kalau kita rajin belajar, rajin membaca. Jadi banyak referensi, makanya yang bisa jadi profesor itu bukan orang pintar. Yang bisa jadi profesor itu adalah orang alim, orang yang rajin, yang banyak ilmunya. Apalagi kalau dia pintar, rajin, banyak ilmunya, wah cepat dia jadi profesor. Ya, mudah-mudahan adik-adik semua yang hadir di sini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keistimewaan pintar dan rajin belajar. Amin adik-adik. Saya doakan adik-adik mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mudah nanti kehidupan berikutnya jadi ulama, jadi profesor, jadi umara, tentunya yang amanah, yang adil ya, dan harus menjadi orang yang soleh. Masya Allah tabarakallah. Yang pernah membaca surat Maulana Syekh, doain papunya, doain cucu-cucunya, Allahumma ja'alhum minal ulama'il amilin wal awliya'il arifin wal umara'ir rasyidin katanya. Itu lengkap sekali ya, sudah jadi ulama, Allahumma ja'alhum minal ulama'il amilin, ulama yang mengamalkan ilmunya. Kalau ulama yang tidak bermanfaat ilmunya kan susah ya, susah. Asyaddun nasi azaban yaumal qiyamah katanya kan. Itu siapa? Ulama yang tidak bermanfaat ilmunya. Ya. Itu orang yang paling keras azabnya di akhirat nanti adalah ulama yang tidak bermanfaat ilmunya. Ya. Dari itu ya mudah-mudahan kalian doa Maulana Syekh ini sangat pas. Ulama yang amilin, kalau sudah amilin artinya ilmunya itu bermanfaat dan sekaligus barokah, itu yang amilin. Dia amalkan ilmunya itu baik untuk pribadi maupun orang lain, berkah. Insyaallah tabarakallah. Ya. Ya. Mudah-mudahan beliau lebih sering lagi hadir di hari Jumat ya. Tuan Guru Marson. Ya, mudah-mudahan yang minta sebenarnya ada setiap hari Jumat itu ya, sehingga variatif ilmu yang pelungguh dapatkan, ilmu-ilmu yang adik-adik dapatkan itu bervariasi. Misalnya minggu niki Tuan Guru, di samping khusus guru kita yang harus kita dengarkan Tuan Guru Zaini, setelah beliau ada variasinya. Misalnya Dr. Fuad ya, Dr. Fuad. Terus minggu selanjutnya misalnya setelah Tuan Guru ngaji, Tuan Guru Anas. Minggu berikutnya misalnya Tuan Guru Ihsan. Nah, minggu berikutnya Tuan Guru Marzuan. Andai kata yang 4 ini aja hadir, insya Allah lah bervariasi kita dapat ilmu. Ilmu juga ya jangan terlalu banyak ya, kalau tidak mampu kita manfaatkan. Jadi kata ulama, ilmu itu kalau kita dapatkan biar dia menjadi ilmu yang bermanfaat, amalkan dia walaupun sedikit, amalkan dia walaupun seketika. Ini sering yang ingatkan pelungguh, adik-adik juga sering saya ingatkan. Ya, dapat ilmu, doa paling bagus itu alhamdulillah, karena itu sering-sering baca alhamdulillah. Ya, sering-sering misalnya pelungguh baca, oh guru nyuruh ngajar kita dapat ilmu alhamdulillah, dapat nikmat sedikit alhamdulillah, dapat alhamdulillah. Setelah itu lupa, minggu depan nggak baca alhamdulillah lagi, artinya ilmu itu sudah diamalkan satu minggu, dia sudah bermanfaat namanya. Baca astagfirullah demikian pula. Tadi diajarkan kepada kita manfaat dari sholat. Ya, cara sholat juga masya Allah tabarakallah. Tolong diamalkan nggih. Ya Allah, sholat niki fardu ya, sholat fardu. Nggih. Jadi Allah mengatakan kalau kita mau mendekatkan diri kepada Allah itu harus yang pertama kali diterima oleh Allah untuk pendekatan itu kita mengerjakan yang fardu. Sholat, puasa, zakat, haji. Ya, misalnya kalau itu enggak cukup, kalau sekedar melaksanakan yang disukai oleh Allah. Tapi bagaimana supaya kita melaksanakan sesuatu yang disukai Allah dan kita dicintai pada akhirnya? Kerjakan juga yang nawafil, yang sunnah.
Sholat misalnya kerjakan sholat sunatnya. Ada qobliyah, ada ba'diyah. Ya, ada sholat tahajud, ada sholat duha. Kalau malam sholat tahajud, kalau siang sholat duha. Dan ada banyak macam sholat. Jadi perintah Allah itu untuk ibadah itu ada dua macamnya. Okay? Perintah Allah ada dua macamnya gitu katanya kan. Pernah kita ngaji sama-sama sama Syekh Mustafa waktu itu kan. Dikatakan wajib itu ada dua. Perintah Allah itu ada dua. Pertama wajib. Diperintahkan juga yang kedua namanya sunat. Wajib dua hanya itu perintah Tuhan. Wajib dan sunat. Kalau kita sekedar tidak mau diazab oleh Allah dan kita ibadah kita disukai oleh Allah, cukuplah salat wajib-wajib saja. Salat wajib, salat subuh 2 rakaat, salat zuhur 4 rakaat, salat asar 4 rakaat, salat maghrib 3 rakaat, salat isya 4 rakaat. Sudah. Kita insya Allah tidak diazab oleh Allah karena kita sudah mendekatkan diri. Tapi kalau kita mau dicintai oleh Allah, itu kita kerjakan juga yang sunat. Itu nawafil yang sunat itu. Ya kan disebutkan dalam hadis arba'in kan? Man ada li waliyan faqad adantuhu bil harb katanya. Kalau barang siapa yang membenci orang yang aku cintai, wali itu adalah orang yang aku cintai, maka dia membunyikan genderang perang melawanku. Gitu. Artinya dia memusuhi Allah. Kalau kita membenci wali. Sedangkan dalam terusan hadis ini mengatakan barang siapa yang melaksanakan, Allah itu sangat suka kepada orang yang mendekatkan diri dengan melaksanakan yang wajib. Dan Allah akan mencintai orang yang melaksanakan yang sunnah. Kalau sudah dicintai kata Allah, maka mata yang dipakai melihat itu adalah kekuasaan Allah. Telinga yang dipakai mendengar adalah kekuasaan Allah. Tangan yang dipakai berbuat adalah kekuasaan Allah. Kaki yang dipakai berjalan adalah kekuasaan Allah. Semuanya dicintai oleh Allah. Itu kalau orang yang sudah dicintai Allah. Jadi kalau pelungguh melaksanakan yang wajib seperti sholat niki dengan benar, kemudian kita melaksanakan sunat, ada kemungkinan semua kita menjadi wali. Karena wali itu adalah orang yang dicintai Allah. Gitu. Logikanya seperti itu. Artinya karena itulah yang rajin-rajin ngaji ini, jangan sekali-kali ada di antara pelungguh yang membenci satu dengan yang lain. Ya, karena kita tidak tahu, udah rajin ngaji, rajin sholat, rajin melaksanakan yang sunat, tahu-tahu semuanya wali. Kalau memusuhi dia artinya memusuhi Allah, bahaya. Karena itulah kita yang rajin-rajin ngaji niki harus saling mencintai. Insyaallah tabarakallah. Nggih, mungkin Tuan Guru tadi nyuruh kita supaya yang pertama itu introspeksi diri dengan Nabi sholat. Karena bulan Rajab niki adalah bulan sholat. Nggih, bulan diturunkan sholat, kewajiban sholat. Sila introspeksi niki kita hitung-hitung, kita perhatikan nepi kurang-kurang sholat, nepi kurang-kurang sholat. Ke syariat-syariat syariat-syariat julu. Misalnya wudu, mulai lekan aitna deseriu, wah ke suci mensucikan aitna ke dungku, kan wah kita belajar nih. Nggih, wah kita belajar si mensucikan itu air yang belum dipakai, air yang belum tercampur, intina dekna berubah ruana, dekna berubah rasana, dekna berubah membuna dan belum pernah dipakai. Ya, ada air yang pernah dipakai tetapi belum berubah baunya. Ada misalnya sida bersih menain de, lagu bata luduk de, tado ngai inu, tado ngai bongno terus de kedudu, pasti dekna berubah hari ini. Si tadong de inu pasti dek berubah karena bisa wajah sida wajah de beruk de jeremendi, bisa ima beruk de jeremendi, bisa naik beruk de jeremendi, bersih. Air yang di bawah akhirnya bersih, tetapi itu tidak suci mensucikan, dia namanya musta'mal. Jadi kita inu sindek man tekedu sama sekali, tekedu udu.
ino sindekman berubah sama sekali. Baru tekodu-kudu. Nggih. Ini je wah ngentang ai le dalam bakna. Ndek wah ngombe-ngombe lagu ai le dalam bak wah setahun. Wah beis. Misal nanti apalagi ai le Mataram. 3 jelo 4 jelo tadong terus tepuang lain membuna. Kenapa? Karena air tanahnya itu ada mengandung sedikit unsur belerang. Nggih, lain membuna. Ya, muna lain-lain membun dendek wah kedua ya. Lu kan dek tah ngedua dek tahun beda ke. Ya, karena kesimpulan ulama air yang sudah berubah bau, rasa dan rupa itu adalah air yang tidak suci mensucikan. Wah, kenuah iya jadi standar pelungguh. Nah, iya tekudu udu. Adik udu teh sah. Ngumpe cara teu udu wah ajarna pelingih teh bro. Nggih? Ajarna nggih bro. Wah, gimana cara wudhu yang benar sesuai dengan tata caranya. Wah, kita belajar selepu teh. Nggih, beru teh tutup aurat. Selepu jauh lekan najis. Nggih. Dekana tin belincek apa? Tin belincek kan beci. Beci ndek sun najis basan pelung najis. Nggih? Dendek salat lek jauh tain belincek nggih? Ya. Becik tain belincek lagu coba dan tia bahasa sekejap tain belincek tia terus osap-osap sekejap terus hidup ke senger kalah membunuh Hajar Aswad ya itu tain belincek becik lagu itu harus dihindari najis. Wah bersih tutup aurat sembahyang Masya Allah tabarakallah. Nggih kamu mungkin itu kadang-kadang kelolosan ketindoan wah jam 2 kelelahan akan bangket terus ketindoan tahu tuh ngebang bro nah uras ngebang asar becat-becat anu kodok nggih becat-becat kodok secara syariat nggih sila teh introspeksi salat pada adik salat adik kita termasuk orang-orang yang keperhatian salatnya. Mudah-mudahan kita masuk surga dengan salat kita amin ya rabbal alamin. Yang rasa niki nabi namanya semakin banyak pekerjaan NW makin Masya Allah tabarakallah. Kita niki diundang oleh Maulana besok ke Jakarta hari Ahad. Ya insya Allah nggih. Insya Allah kita akan mempunyai kantor di Jakarta. Masya Allah tabarakallah nggih. Artinya NW ini sama dengan NTB visinya. Maju dan mengglobal. Global ini ke dunia, maju mendunia. Masya Allah tabarakallah mudah-mudahan. Nggih. Mudah-mudahan anda kena beci-beci kan tata tahu surat tema. Artinya kita akan mempunyai pengakuan insyaallah. Insyaallah. Makanya ya sibuk Maulana niki mena bilang jelon ngaji burung ngendah ngurus itu. Nggih, bilang jelon ngaji jadi amna liite ru na sisakan waktu untuk mengaji. Masya Allah tabarakallah. Karena yang namanya ketua organisasi ini makin la ilaha illallah. Nggih. Berat pegawaiannya. Ya. Makanya kita bersyukur juga, mari kita sama-sama berdoa biar beliau sukses menjalankan misinya. Nggih. Sukses semuanya. Nggih, Masya Allah tabarakallah. Tadi juga di Maulana Syekh dibacakan syair beliau apa namanya wasiatnya. Pandai-pandai milih guru tahu ngaji kan? Tahu ngaji ya. Tempat mengaji, pintar-pintar mencari guru tempat mengaji. Nggih, karena memang makin iki la ilallah luwe. Nggih, ulama raos doang. Nggih, luwe Masya Allah tabarakallah. Nggih. Lagu ya alhamdulillah Maulana Syekh membuatkan kita madrasah dan kader-kader yang akan mengajar kita. Ulama-ulama yang baik. Kalau yang namanya ulama usuk itu bahaya ulama usuk itu maksudnya maksudnya itu dia ngajarin biasa bagus, ngajarin mah bagus. Lalu berperilaku dia di depan orang yang diajari tidak sesuai dengan apa yang dikatakan. Akhirnya orang mengikuti apa yang dia lakukan. Gitu, apa yang dia lakukan.
Nah, itu namanya ulama usu. Nabi sangat takut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi peringatan kepada kita supaya menjauhi itu. Ana min ghairi dajjal, akhwafu alaikum minad dajjal. Jadi Rasul mengatakan, saya ini ada yang lebih saya khawatirkan yang akan menggoyahkan iman kalian itu selain dajjal. Nah, kemudian ditanya sama sahabat, "Wama huwa ya Rasulullah?" Apa itu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ulama usu. Ulama jelek. Ulama yang berperilaku buruk. Nah, itu lebih bahaya dari dajjal. Itu Nabi mengajarkan seperti itu. Karena itu kita amalkan apa juga yang diwanti-wanti oleh Maulana Syekh. Apa bunyinya tadi itu? Pandai-pandai Masya Allah, tabarakallah ya. Mudah-mudahan kita mendapatkan guru yang semuanya ikhlas. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, berkat doa kita semua makin pembangunan kita walaupun semuanya tengah berlangsung, sekarang dimulai lagi pembangunan yang depan. Nggih, pembangunan yang bagian depan yakni kantor yayasan. Kantor yayasan ini sebenarnya sudah dijanjikan dulu oleh seorang kaya, tetapi karena satu dan lain hal sudah berapa kali yang tagih dia sama Paman Rijal, sama Umuna bahkan, tapi karena satu dan lain hal ya mungkin belum saatnya. Mudah-mudahan kita doakan dia murah rezeki sehingga ingat janjinya. Mudah-mudahan satu saat nanti ke Jakarta ya, kita cari nomor HP-nya, sekali dua kita telepon, karena kalau menemui beliau agak susah, agak sulit, orang kaya sekali, jadi kadang-kadang 1 miliar 2 miliar anggapnya becik jadi lupa ya. Nggih, 1 miliar 2 miliar 3 miliar 4 miliar lupa ya, karena hartanya banyak sekali. Gitu. Mudah-mudahan Allah mengingatkannya dan membantu kita membangunnya. Mari kita bacain dia Fatihah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengingatkannya dan memurahkan rezekinya supaya dia ingat janjinya dan menjadikan kantor yayasan kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Tiang rasa hanya niki dari tiang, mudah-mudahan ada manfaatnya. Nggih? Ya, jadi dua hal yang tiang garis bawahi tadi itu dari beliau, tapi pelunggu harus mendapatkan hikmah-hikmah tadi. Kalau kita tidak dapatkan hikmah sholat, artinya ada apa dengan sholat kita? Harus bertanya. Itu namanya introspeksi.